Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu ada bersama-sama kami, menyertai kami dalam segala keadaan. Kami bersyukur untuk kekuatan dan kuasa, kemurahan-Mu Tuhan yang memampukan kami melewati semua. Saat ini kembali kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-21. Tertulis demikian. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, rasisme adalah musuh dari kemanusiaan. Sikap rasis membuat kita membedakan atau merendahkan orang lain berdasarkan ras ataupun latar belakang mereka. Sebagai orang percaya, kita diajar untuk tidak bersikap rasis. Sebab Tuhan pada hakikatnya menyayangi semua orang dari segala bangsa. Tuhan mau agar kita menjadi berkat dan menjangkau semua dan tidak terbatas pada satu suku atau kelompok tertentu saja. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19-30, kita perhatikan bagaimana perkembangan pelayanan dan pekabaran Injil yang disampaikan kepada banyak orang. Tadinya orang-orang percaya yang tersebar ke berbagai wilayah di Fenisia, Siprus, dan Antiokhia hanya mengabarkan Injil kepada orang-orang Yahudi saja. Tapi pada akhirnya mereka mengabarkan juga kabar Injil itu kepada orang-orang lain, tidak terbatas pada orang Yahudi. Dan inilah yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang dirancangkan Tuhan untuk terjadi, bahwa keselamatan itu bukan hanya milik bangsa Israel, tapi milik semua bangsa. Dari sini kita belajar tentang 3 tanda pelayanan yang digerakkan oleh Roh Kudus. Yang pertama, saudara, bahwa pelayanan itu menjangkau tanpa batas. Dalam ayat 20 dikatakan bahwa mereka mulai memberitakan Injil bukan hanya kepada orang Yahudi, tapi juga kepada orang Yunani. Pelayanan kita, saudara, jangan hanya ditujukan kepada kelompok tertentu saja. Gereja yang kita layani bukan hanya untuk satu suku, bukan hanya untuk satu bangsa, tapi pelayanan pekabaran Injil hendaknya mencapai dan tertuju kepada semua orang. Jangan karena ketidaksukaan kita kepada suku bangsa tertentu, maka kita tidak mau melayani mereka. Tanda yang kedua, saudara, pelayanan yang digerakkan Roh Kudus akan menghasilkan pertumbuhan yang nyata. Wujud dari pertumbuhan itu adalah adanya pertobatan dan adanya pertumbuhan secara kuantitas. Tapi pada intinya bukan semata-mata kuantitas saja, saudara, tapi pertobatan yang sungguh, perubahan sikap hidup dari yang tadinya hidup dalam dosa menjadi hidup dalam kebenaran. Itulah yang seharusnya ada dalam kehidupan setiap orang percaya. Dalam kehidupan pelayanan kita harus ada perubahan ke arah kebenaran. Tanda ketiga dari pelayanan yang digerakkan oleh Roh Kudus adalah membuat kita hidup dalam kasih. Salah satu wujud dari kasih adalah peduli kepada sesama kita yang membutuhkan. Di ayat 29-30, di situ dituliskan tentang bagaimana jemaat di Antiokhia memberikan bantuan untuk saudara-saudara, yaitu orang-orang percaya yang sedang berada dalam kekurangan.
Roh Kudus bukan hanya menggerakkan kita untuk memberitakan Injil, tapi juga menggerakkan kita untuk melakukan tindakan kasih yang nyata. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-9 kita perhatikan bahwa tangan Tuhan menyertai pekerjaan pelayanan setiap orang percaya dan membuat orang-orang berbalik kepada Tuhan. Inilah karya Roh Kudus di dalam kehidupan saudara dan saya yang membuat kita mampu menjadi saksi dimanapun kita berada. Roh Kudus akan menolong kita sehingga kehidupan kita berdampak di mana saja kita ditempatkan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang mengajar kami untuk berjalan dalam kegerakan Roh Kudus-Mu. Melangkah dalam pelayanan yang digerakkan dan dituntun oleh Roh-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak membatasi pelayanan kami hanya kepada suku tertentu saja, tapi menjangkau jiwa-jiwa tanpa batasan apapun untuk membawa mereka datang kepada Tuhan. Tolong kami supaya kami juga senantiasa menghasilkan buah-buah pertobatan. Orang-orang yang kami layani kami bawa ke dalam suatu transformasi hidup di dalam kebenaran. Dan mampukan kami juga Tuhan untuk hidup di dalam kasih, dalam kepedulian terhadap orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk firman-Mu dan tuntunan-Mu Tuhan. Pimpin kami selalu untuk melangkah di dalam kebenaran-Mu. Lindungi kami Tuhan dalam istirahat kami malam ini. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan yang dalam pergumulan persoalan. Lawatlah ya Tuhan. Nyatakan kuasa pertolongan-Mu, mujizat-Mu bagi setiap kami. Yang sedang dalam kesulitan keuangan, yang sedang menanti pekerjaan, Tuhan berikan terobosan bagi setiap mereka. Yang sedang putus asa, dilanda kecemasan, dipenuhi kekhawatiran, ketakutan, Tuhan penuhi hati setiap mereka dan pikiran mereka dengan damai sejahtera dan iman serta pengharapan di dalam Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah kesejahteraan, kedamaian dan keamanan. Dan lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.